Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Kira-kira siapa yang gak masuk hari ini? Radit? Oh Radit izin atau sakit? Sakit? Oh iya, baik ya, terima kasih infonya. Sekarang Ahmad hadir, Haikal hadir, Yan hadir, Kenzi hadir, Zahra hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir kecuali Radit. Betul. Nah, sebelum kelas belajar dimulai, lebih baik kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Mangga berdoa dalam hati, mulai. Berdoa tidak pernah selesai ya. Terima kasih ya pimpinan kelas. Nah, kita hari ini akan belajar tema panas dan perpindahannya, tema 7 ya, dan subtema 1 yaitu suhu dan panas. Betul. Nah, lalu kalian tahu tidak kenapa panas itu dapat berpindah? Tahu? Nah, tahu ya. Lalu bagaimana cara panasnya berpindah? Kalau kamu pernah memegang gagang panci di atas kompor yang menyala, nah, apakah kamu merasakan panas? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Iya. Nah, sekarang kalian coba untuk mencermati bacaan ataupun gambar yang ada di buku ya. Nah, setelah dicermati, coba gambarnya di situ. Pertanyaan ibu yang pertama adalah mengapa baju yang basah apabila dijemur di bawah sinar terik matahari itu bisa langsung kering? Ya, betul. Lalu yang kedua, apa yang terjadi jika air di dalam panci tersebut dididihkan atau dipanaskan? Ya, lalu apa kamu pernah lihat peristiwa-peristiwa yang ada di gambar tersebut? Pasti ya pernah ya melihat mama atau kakak perempuan atau bibi atau siapa yang memasak panci ataupun menjemur pakaian di luar di bawah sinar matahari. Iya. Nah, coba dari gambar-gambar tersebut sumber panas apa saja yang kalian ketahui sesuai informasi yang kalian dapat, yang kalian cermati. Ya betul, ada matahari, lalu ada api atau kompor ya, betul. Nah, sekarang kalian akan baca buku yang ada di yang berjudul Sumber Energi Panas ya. Silakan baca di dalam hati, ibu tunggu ya. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan yang ibu ajukan kalian jawab ya melalui bacaan sumber energi panas tersebut ya. Nah, jadi sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas, yaitu disebut sumber energi panas. Nah, sumber energi panas ini dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi paling besar ya, energi panas yang paling besar. Lalu semua makhluk hidup yang memerlukan energi panas membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan juga ya anak-anak, yaitu disebut proses fotosintesis. Nah, makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia, karena tumbuhan mengeluarkan oksigen begitu ya. Oksigen lalu kita hirup sebagai udara, betul. Lalu energi panas matahari juga dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam kegiatan berbagai kegiatan manusia gitu. Misalnya panas matahari ini yang pertama digunakan untuk mengeringkan
padi yang setelah dipanen, lalu mengeringkan garam, lalu mengeringkan ikan asin, bahkan mengeringkan pakaian yang basah. Nah, sekarang coba kalian gosokkan kedua tangan kalian ini selama 1 menit. Ayo bareng dengan ibu ya. Lalu mulai dari sekarang ya. Lalu setelah 1 menit, apa yang kalian rasakan sekarang? Hangat, betul. Kalau enggak, kita pakai mistar plastik, lalu gosok-gosokkan pada kain yang kering ataupun pada rambut sekitar 2 menit. Nah, lalu sentuhlah permukaan mistar plastik tersebut. Ya. Apa yang kamu rasakan? Ya, setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut, energi panas akan dihasilkan. Jadi ketika terjadi gesekan antara dua benda sumber energi panas, maka dapat menimbulkan energi panas ya. Nah, selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api yang tadi kita sebutkan ya, memasak di panci. Nah, lalu pada zaman dahulu orang-orang mendapatkan api itu dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Nah, selain itu nenek moyang kita juga dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah sampai kering gitu ya, sampai keluar api antara dua kayu kering, lalu panas tersebut terjadi gitu. Nah, saat api ini mudah dihasilkan, saat ini api ini sudah mulai mudah dihasilkan ya, dari kompor, dari korek api gitu ya. Nah, itu merupakan sumber energi panas. Nah, sekarang yang tadi ibu jelaskan kalian simpulkan ya, dan jangan lupa tulis di buku. Lalu selanjutnya kita akan mulai mencoba mengamati sumber energi panas matahari dengan memperlihatkan perubahan-perubahan apa yang dapat dilihat oleh kita begitu ya. Nah, percobaannya sekarang kalian sudah bawa kan? Nah ya, jadi siapkan per kelompok kalian ini untuk 3 wadah ya. Wadah untuk es batu, es batunya ada 6 biji ya, 6 biji dengan ukuran yang sama ya. Lalu kalian nanti catat waktunya menggunakan stopwatch ya, ataupun jam tangan ya. Nah, nanti kalian letakkan es batu itu 2 buah masing-masing dalam satu tempat, dan kalian letakkan wadah yang sudah ada es batunya itu di 3 tempat yang berbeda. Pertama, di dalam lemari, nanti kalian lemari-lemari yang ada di kelas ya, lalu simpan di situ. Yang kedua, kalian taruh di atas meja kalian masing-masing, dan yang ketiga, wadah yang ketiga kalian taruh di luar kelas ya. Bagus. So, sekarang kalian siapkan terlebih dahulu dan praktikan dari sekarang. Nah, sudah selesai. Ibu sambil membagikan KPD-nya ya. Seperti ini. Nanti kalian isi ya. Ya, betul lah. Nah, untuk lembar kerjanya kalian sebutkan nama kalian masing-masing, kelas masing-masing, dan kelompok berapa ya, seperti yang tertera ini. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam KPD-nya ya, di LKS-nya. Nah, yang pertama, apa maksud dengan sumber energi panas? Tadi sudah disebutkan oleh Ibu bahwa sumber energi panas adalah, iya betul ya. Jadi sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Lalu yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Yang pertama tadi apa? Matahari. Yang kedua ada api. Betul. Lalu yang ketiga, apa saja manfaat dari
dari sumber energi panas ini yang didapatkan oleh makhluk hidup dari matahari. Ya, betul ya. Dapat menerangi bumi, ya yang pertama. Yang kedua, dapat udara yang hangat ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, cara membuktikan adanya energi panas. Yang pertama apa? Iya betul, dengan cara menggosok-gosokkan kedua tangan. Nah, maka kedua tangan kita akan merasa hangat ataupun panas ya. Lalu ya mengeringkan baju ya, mengeringkan padi yang sudah dipanen. Betul. Lalu pertanyaan kelima, bagaimana cara nenek moyang kita mendapatkan api? Jadi apa? Ada yang mau jawab? Ya, Kenzi apa? Iya, jadi nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar percikan api. Pinter. Nah, sekarang mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Betul, untuk kehidupan manusia, misalnya manusia bisa makan menggunakan masakan yang dimasak oleh kompor harus ada apinya, harus ada energi panas ya. Sekarang ada juga kompor listrik, gak usah menggunakan api ya. Betul. Lalu mengeringkan baju, mengeringkan padi, yang lain itu sangat bermanfaat ya. Lalu tumbuhan juga yang mengeluarkan oksigen dan udara untuk kita bernapas juga ya, dapat bertumbuhnya dari sinar matahari gitu. Nah, dari percobaan kalian kan langkah yang pertama udah disebutkan, yang kedua, yang ketiga oleh ibu. Nah, sekarang setelah beberapa menit percobaan, bagaimana ukuran es batu ketiga wadah tersebut? Kalian sudah cek? Sudah ya. Bagaimana kalau yang di luar yang kena matahari di luar ruangan? Bagaimana keadaan esnya? Ayo. Iya, mencair ya. Kelompok 1 mencair dalam berapa menit? 3 menit. Kelompok 2 3 menit setengah. Kelompok 3 iya, hampir sama ya, sekitar 3 menitan. Langsung mencair. Kalau es batu yang ada di meja berapa menit? 5 ya. Iya, pada kompak ya, jawab 5 menit. Kalau yang di dalam lemari ada berapa menit? Iya, sekitar 9 atau 10 menitan baru mencair. Betul. Nah, dari ketiga wadah tersebut, manakah es batu yang mencair terlebih dahulu? Iya, wadah yang ditaruh di luar ruangan. Di luar ruangan ya. Sekarang coba jelaskan alasan kalian. Ditulis ya di keterangan di bawah kertasnya penjelasan kenapa semua itu terjadi ya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Udah ditulis? Udah ya. Pertama, suhu di dalam ruangan es batu yang ditaruh di dalam lemari itu lebih rendah ya derajatnya dibanding yang di luar. Kedua, yang lebih rendah itu ada di meja ya, di atas meja, dan yang panas banget ada di luar. Maka es batu akan mencair jika suhunya lebih panas dibanding es batu sendiri ya, atau akan mencair. Betul, yang jawabannya seperti itu, betul ya. Lalu kesimpulannya apa coba? Ayo kita simpulkan bareng-bareng. Ya betul, bahwa energi panas ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing, dan nyata ada buktinya ya. Sudah kalian ikut percobaan
percobaan menggunakan es batu yang dicairkan di berbagai suhu di ruangan maupun di luar ruangan. Ya, jadi es batu akan mencair ketika suhunya di atas 0 derajat Celcius ya, atau sekarang berapa derajat? 31 ya, panas ya, antara 28 derajat sampai 31 derajat panas, cukup lumayan. Nah, sekian percobaannya. Sekarang kita kembali ke pelajaran. Nah, jadi dari bacaan-bacaan tersebut, menurut kalian coba renungkan apa saja hal yang menarik perhatian kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini. Iya, percobaannya ya, percobaan yang paling seru ya. Lalu ada lagi ya, yang gosok-gosok mistar ke plastik. Ya, lalu yang kedua, coba adakah hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut selain ini? Ayo pada diem, jangan pada diem. Yuk, ayo semangat dulu, tepuk semangat ya semuanya. 1, 2, 3. Semangat. Yeay, semangat dong buat jawab pertanyaan kedua ya. Adakah hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Pasti ada ya. Nanti kita bahas di minggu depan kalau itu. Lalu tadi tantangan apa saja yang kalian hadapi selama percobaan atau pelajaran yang kita lakukan hari ini? Iya, banyak ya. Naruh es batunya susah ya. Basah-basahan, kita perlu beresin semuanya ya. Lalu iya betul ya, belajar tentang nenek moyang kalian gimana caranya kan nyalain api, gosok-gosok pakai kayu ke tanah gitu lama. Sekarang mah tinggal pakai korek api langsung nyala gitu ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah bahwa energi panas adalah energi yang paling dibutuhkan oleh kehidupan yang ada di bumi ya, yaitu menerangi bumi supaya memiliki udara yang hangat, tumbuhan bisa subur, pakaian kita bisa kering, kita bisa mengeringkan padi, nelayan bisa mengeringkan ikan dan garam, dan lain sebagainya. Kita juga bisa beraktivitas dengan leluasa di siang hari. Iya betul, jadi tanpa memerlukan listrik ataupun cahaya di malam hari kan susah ya. Jadi sudah dikasih instan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala matahari, yaitu matahari adalah energi terbesar yang ada di bumi. Iya. Nah, selanjutnya lembar kerja siswa kalian yang tadi kalian kerjakan ya, dikumpulkan ke ibu ya, ke sini ya. Dan jangan lupa bereskan hasil percobaan kalian tadi. Nah, makasih ya udah dikumpulin ya. Nanti ibu cek dan belajar tema selanjutnya ya di rumah besok. Ya, catatannya juga jangan lupa dibaca. Nah, udah? Iya, betul. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita gimana kalau nyanyi terlebih dahulu? Iya, betul. Setelah tugas kalian selesai ibu nilai, nanti besok ibu akan bagikan ya. Nah, pelajaran berikutnya kita akan belajar masih tentang panas dan iya betul. Nah, adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa dan salam ya. Silakan berdoa dipimpin oleh pemimpin kelas. Mangga berdoa di dalam hati ya. Dimulai. Berdoa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.